puskesmas hampir di seluruh Kabupaten Kudus ini dibangun dengan megah, dengan peralatan yang cukup canggih. Namun yang jadi persoalan di sini, Pak, perlu penambahan tenaga yang ada di puskesmas tersebut sehingga bangunan tersebut tidak kosong. Ini pernah suatu hari terjadi permasalahan, Pak. Jadi tolong tenaga-tenaga khususnya yang ada di barisan paling depan, resepsionis, agar diberikan pemahaman pelayanan yang standar, Pak. Pernah kami mengantar warga kami untuk berobat ke rumah sakit umum, karena di rumah sakit umum penuh sehingga harus dibawa sementara ke puskesmas. Bukannya penyakit yang ditanyakan, Pak, tapi malah menanyakan surat-suratnya bundi, Pak. Saya jadi kepala desa jadi heran, Pak. Loh, janjiannya kita gondok kantor koperasi, apa tak gondok di puskesmas? Ini pertanyaan yang pertama. Mohon ini untuk di Kaliwungu, Pak. Kaliwungu, ya. Yang kedua kalinya, Pak, yang disampaikan Pak Mustafa, senang sekali setiap warga Kudus yang ber-KTP Kudus berobat gratis walaupun di kelas 3. Tapi yang jadi persoalan, Pak, di rumah sakit selalu penuh, Pak. Kalau dibawa ke sana tidak ada tempat. Sedangkan dibawa puskesmas, dirujuk ke rumah sakit. Sehingga ini yang membingungkan para kades di desa. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mahmudi, Pak, dari Kades Biakawaru, Kecamatan Pak. Yang pertama, saya tidak berbicara masalah blok. Kenapa Bapak Bupati sudah menjelaskan dan bertanggung jawab ke Pak Bupati. Nah, inilah Bapak kita. Maka dari itu, yang kedua yang kami perlu sampaikan yaitu masalah AUP, Pak. Ini jelas sangat-sangat penting bagi desa kami, Pak. Kalau bisa desa kami siap dijadikan proyek, Pak, yang bertanggung jawab adalah kepala desa. Kalau memang nanti di akhir katakan ada gantungan yang tidak nyawa, kepala desa siap digantung, Pak. Mengapa demikian, Pak? Satu, ini adalah program yang terbaik. Karena apa? Warga desa ini banyak yang tidak punya jaminan, Pak. Mau ke BRI ditolak, mau ke bank swasta ditolak. Nah, ini proyek yang sangat-sangat bagus. Manakala ini bisa dilaksanakan di desa untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan, Pak. Ini. Maka dari itu kami, desa kami siap untuk membantu dan siap kami ajukan dari desa pilot proyek, Pak. Kepala desa siap membantu sepenuhnya dan bertanggung jawab bila mana tidak membayar sampai selesai. Kenapa demikian? Sudah dicoba, Pak, dengan PNPM. PNPM yang di desa ini gandengnya ditanggung oleh para desa, tidak ada yang nunggak sampai berjalan dengan baik. Ini, maka dari itu inilah yang sangat-sangat ditunggu dari pihak warga desa. Karena apa tadi, Pak? Warga masyarakat banyak yang tidak punya jaminan. Mau bukan ke sana ke sini selalu ditolak. Maka dari itu sekali lagi kami siap untuk membantu. Dan kami mohon nanti penjelasannya mengenai jangka waktunya dan dengan bunga yang 0,9 itu, Pak. Terima kasih. Saya Kades Arjosari, saya masuk, Pak. Ini saya menambahkan dari Kades Kaliwungu tadi yang mana di bidang kesehatan. Bahwasanya di Dawe ini ada 2 puskesmas rawat inap, 2, Pak. Berbagi 2, yaitu Dawe Barat dan Dawe Timur. Yang kami usulkan ini mengenai fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mana sudah lama memang diharapkan ada semacam rumah sakit tipe D, Pak,
Karena apa? Keberadaan rumah puskesmas yang ada ini tidak bisa menampung sepenuhnya kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Karena selama ini alhamdulillah di Puskesmas Rojosari yang mengampu Dawi Timur ini memang sudah bisa memberikan pelayanan terbaik, namun kapasitasnya memang terbatas, sehingga kami mohonkan untuk memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan masyarakat ini atau pelayanan masyarakat di bidang kesehatan ini diperlukan fasilitas tempat yang memang meningkat, yaitu kami harapkan adanya rumah sakit tipe D, bila mana lokasi atau tempat itu dibutuhkan Rojosari siap. Mungkin itu dari saya yang kami materi mungkin, tapi ini yang saya tangkap di daerah saya, khususnya Jati Kulon, tentang keresahan, Pak. Yang pertama mengenai beras raskin, Pak. Sudah 3 bulan ini berasnya tidak layak dikonsumsi, Pak. Karena mungkin pada waktu pengadaan itu kadar airnya terlalu tinggi, sehingga beras itu tidak tahan untuk disimpan di gudang Bulog. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kerasan ibu-ibu, terutama LPG yang melon, Pak. Ini sangat sulit sekali didapatkan, dan sesuai dengan program Menteri Dalam Negeri atau apa ya, saya lupa itu, supaya tiap-tiap desa diadakan usaha desa. Jadi bagaimana kalau gas terutama yang melon itu bisa dikelola oleh badan usaha milik desa, sehingga desa-desa itu bisa mengatasi kebutuhan daripada LPG di desanya masing-masing. Terima kasih, Pak. Teman-teman kepala desa, terkait dengan penjelasan materi tentang postur anggaran tadi untuk anggaran biaya pendidikan, tadi hanya disampaikan bahwa untuk mencukupi 37% tadi untuk 39% tadi untuk pendidikan di kawasan Kudus. Tetapi apakah itu untuk seluruh sekolahan baik negeri maupun swasta atau hanya negeri saja? Karena di sini kan juga banyak sekolah swasta, dan sebagian besar mungkin yang pada sambat ke teman-teman Pak Desa maupun di teman-teman Pak Camat itu mungkin justru dari swasta. Ini yang mungkin bisa dijelaskan supaya tidak terjadi miss di antara teman-teman. Demikian, Pak. Untuk negeri semuanya free. Kalau swasta 20% dari kuota, maksimal 20% dari kuota. Contohnya kuota bagaimana? Kalau punya murid 500, ya aku bisa bantu 20% dari 500 itu 100 siswa. Karena apa? Swasta masih saya persilahkan untuk menarik biaya teknik. Unggul-unggulmu dewe, yayasanmu dewe, ngetek-ngetekno dewe, tak cegah nesu ke sini. Ya toh, saya itu kan bikin pendidikan itu kan ya mesti untung. Untung apa rugi? Wah iya, kok paut-pautannya ya udah untung, bantuannya keren. Di bupati ini lah guys, enak ya. Ngerti nama sekolahnya gitu. Loh ya, jadi maksimal 20% ya. Itu untuk swasta. Untuk negeri free. Buku gimana? Harga dan lain bisa dari DAK ya Pak Beda Bos. Nah, ini semuanya bisa. Sudah kita inventarisasi. Kalau undang-undang yang akan datang berlaku, kemarin sudah bisa disampaikan kepada Presiden sama Menteri Pendidikan Nasional bahwa yang sesaat lagi untuk Dikmen pendidikan menengah akan diambil gubernur. Senang banget saya. Tapi mesti kolak-kalik. Lalu itu buat dia melek-melek gini aja jadi wala-wala. Apalagi saya pengen tahu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu kabinetnya berapa, mau keliling dari Rawalo sampai Gebruak kono ngerti. Baik, tapi silakan nanti dari kita organ. Bagi kami di daerah ini intinya satu, bahwa semua kegiatan ini tetap kita laksanakan. Apapun keputusan pusat. Ya, terus babak berikutnya Pak Sugeng, masalah Raskin, saya perintahkan Raskin stop, langsung bulog aja kalau memang tidak layak dibagi. Pak Agung, Kabak Perekonomian, stop, tidak usah bagi Raskin.
kalau tidak mendapatkan beras yang layak untuk dikonsumsi. Setuju ya? Ketol nek. Kok nek ora gelem apa? Ya wis kok ngadep aku enggak apa-apa. Diarani bangga ora apa-apa daripada warga kudu cilokon. Tuku kok untuk barang elek seperti. Beras ini beras piknik Mas Pak. Beras piknik tahu enggak? Bagi orang masalah kadar air Pak, aku ngerti warnanya bakul loh. Jadi beras kok kene, diputer kene, bakal puter kene, kok wis apa lagi lebu. Berapa lagi diraskin kyo, lebih raskin kayak apa kan udah usah. Nah, kita stop aja. Dan saya minta ada test case di setiap desa. Kepala desa bertanggung jawab apabila saya masih mendengar ada beras yang tidak layak dikonsumsi, masih dibagikan kepala desa dan Pak. Ya, kepala desa bertanggung jawab. Harus berani stop, tidak boleh. Berani nolak. Wah, jangan betul lambat, kalau kena dol dewe awas. Tolong ya Pak Agung ya, kita sepakat itu ya. Jadi belum nanti ini sama-sama. Yang kedua adalah masalah biji melon. Ini saya belum tahu tentang tata niaga untuk agen maupun pengecer. Saya minta nanti dengan terbatas dengan Ibu Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar sama Pak Asekbang, Pak Agung, saya tolong nanti kita diskusi kecil apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Apakah ini nanti menjadi BUMDes karena kelangkaan, karena ini barang subsidi, begitu kan maksudnya? Saya sepanjang kepentingan rakyat pastikan akan saya bantu Pak sepanjang tata kelola dan aturannya jalan. Apakah tata niaganya itu jalan atau tidak? Nanti saya lihat. Begitu ya berarti ya diagendakan ya Pak Agung ya. Jadi nanti kita ikut sama-sama untuk menata itu. Berikutnya masalah puskesmas Rojosari, saya minta Pak Ketua Dewan, rekan-rekan para pimpinan ketua fraksi dari manapun partaimu, mari kita berjuang untuk kemaslahatan umat, pelayanan. Bahwa tadi kalau bicara SDM, saya minta untuk inventarisasi secepatnya. Pak Kepala DKK, Pak BKD, saya minta berapa sih yang dibutuhkan tenaga untuk puskesmas. Tidak harus PNS, kita jadikan puskesmas menjadi PLU, sehingga tidak harus pengumuman PNS. Untuk customer service-nya, untuk tenaga medisnya, kita perlu kita lokir tersendiri. Ya, saya minta secepatnya. Dan kalau perlu di rolling, yang sudah ada kepala puskesmas yang tidak produktif. Karena sistemnya ini usaha pun produktif, tenaga yang tidak produktif segera diakhiri. Maksud saya kalau dokter difungsionalkan. Ini saya guyu sidik berarti saya dong sidik. Saya lihatnya apa maksudnya Pak Bupati? Ini dong Pak ini ngomong. Paham enggak? Apa deh? Tenaga-tenaga yang tidak produktif. Ini musimnya kredit usaha produktif. Tenaga yang tidak produktif ya dia. Nah, dia nyarke ya, yang produktif. Tapi ada standar Pak, SOP-nya nanti dibuat. Jangan sampai tadi ada di Kalibuku tadi ditanya surat ini. Wong loro takoki surat nek ngamuk piye? Untung ora ngamuk ya Pak. Ndak ngamuk ya Pak ini ya. Alhamdulillah. Ya tapi ya ndak salah, itu jogo esok nganti esok dikasih siji kuwi tok. Tur tenaga relawan lho 250. Sing PNS-nya ambek sing lunga kabeh ya kan? Tahu saya. Dan itu tak miliki sendiri. Kenapa ini tak buat ini? Saya minta, kalau hanya saya yang ngomong, mungkin saya sangat amat subjektif. Tapi karena kepala desa ngomong, ini adalah suara rakyat. Suara rakyat adalah suara malaikat. Harus kita dengar dan kita laksanakan. Juara namanya. Kalau Pak Kepala DKK, Pak jangan senyum-senyum itu akan melakukan apa enggak? Eksekusi cepat ya. Ini jangan Bapak ini senyum-senyum aja nanti tidak melakukan apa-apa loh. Rapim bulan depan saya tidak mau mendengar ada
pertanyaan lagi para kepala desa. Eksekusi, Pak. Yang seperti ini, artinya sekedar secepatnya untuk gerak cepat ini. Aku tinggal 3 tahun. Kau nak cepat kalau ano petilasan saya ngapain? Ya, ini untuk puskesmas. Mau menjadi rumah sakit tujuannya puskesmas itu bagi saya no problem. Yang penting pelayan mau di pos kesehatan orang apa-apa. Yang penting dokternya ono, obatnya ono. Begitu mau teko dilayani dengan ramah, senyum, tahu mesti beres kok. Kowe label rumah sakit tipe anu ya. Takoki, "Mbok surat ra kowe?" Lah wong loro nambah setengah mati to, Pak. Suratnya sapa ki? Wargane sapa? Walah, sudah tidak nyaman, Pak. Sudah tidak nyaman lagi. Ya, begitu mohon maaf Pak. Bapak sebagai warga Kudus, ya. Mohon maaf, sempat bawa KTP enggak? Bahasanya masih ditanya, sempat bawa KTP enggak? Karena orang sakit, orang loro, takoki KTP dompet nyari ditraknya kalau. Apa meneh sing ngeterno KDC? Kowe iki percaya be aku ta ora ngono to, Des? Saya kepala desa ini, pemangku wilayah desa ini. Itu dong, ya. Siap ya? Kalau rumah sakit penuh, ke puskesmas kosong, saya minta coba nanti dikolaborasi Pak Dokter Aziz, jangan ngantuk. Tahu pas tengok. Saya minta dikolaborasi Pak Dokter. Kira-kira tenaga di BRU yang bisa diturunkan ke puskesmas itu Pak Yusuf, Pak Ketua Fraksi di Komisi D ya? Komisi D, kamu sidang lah, hitung-hitungan. Ya, silakan Ketua Fraksi bersama-sama. Ini ya Komisi D, Pak Yusuf terus Pak Tejo. Ya, utang ya aku misalkan. Ya, nah, kalau tidak membantu saya untuk ini untuk rakyat loh Pak. Tapi jangan cari-cari, tidak perlu sama-samaan. Kalau ada datang komisi atau ini, ya dilayani yang baik, real aja. Ya, ini saya minta tolong itu. Nanti urusan yang lain di belakang aja, jangan ini, jangan dibiasakan ke SKPD nanti SKPD takut sampaikan. Oh ini kekurangannya ini, kekurangannya ini. Saya minta kolaborasi Pak. Ini DKK dengan BRU saya minta jadi satu kesatuan ya Pak. Dibantu Pak Aziz. Pak Aziz ini babet-babet lumayan rumah sakit udah DKK banyak. Ya. Saya minta Pak Rojosari, Pak Masudi ya. Pak Masudi, ini masalah status insya Allah akan kami BRU-kan untuk puskesmas sehingga layanannya akan kita ini. Untuk mencari dokter tidak harus PNS. Mardila Hayu itu dokter itu orang PNS yang apik. Ya toh? Kalau gajinya minta tinggi silakan, sepanjang itu profesional saya persilakan. Pak Kepala BKD saya persilakan untuk merekrut dokter-dokter swasta. Tamu ke dokter negeri. Saya kesan-kesan fungsionalkan saya. Karena dokter pelapor memangnya aku kontrol dong. Ya, kontrol. Siap ya? Posisi dia bupati ya, bupati terus. Aku tak keliling negara dia. Ya, setuju toh? Enak begini. Jadi nanti kalau saya keliling itu pastikan bahwa layanan di Kudus itu sudah aman. Layanan di Kudus sudah baik. Selesai di tingkat desa. Pak Kepala Desa bersama Pak Camat, Kepala UPT, Pak Direktur BRU, Pak Kepala Dinas Kesehatan itu hanya senyum. Kamu semua lupa bahwa kamu tuh punya jabatan, punya pangkat untuk menyampaikan membantu aspirasi rakyat. Udah ngapain kasih loh? Kalau di sana ini kamu ingat ya, tapi bukan sombong. Tidak boleh. Apalagi tidak mengetahui tentang mekanisme. Kenapa sekarang Rahim saya undang? Ini ada kesamaan kita. Saya tidak membedakan antara Pak Direktur, Pak Kepala Desa, Bupati Desa. Anda harus terima kasih dong. Begitu dong. Ya. Terima kasih tidak perlu diucapkan. Lakoni segera eksekusi. Gitu ya. Sama ketua fraksi saya. Kawan-kawan fraksi saya dari manapun saya minta untuk sama-sama
bukan mencari kesalahan Pak, tolong untuk verifikasi data yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Ini semua anggaran sudah saya persilahkan, welcome aja. Lakoni untuk kepentingan rakyat. Ya, enak kalau begini. Begitu, ini kepala desa juga harus mulai tahu, Pak Camat mulai tahu. Ya, lanjut, apa lagi tadi? Tugas PPU gagah. Gimana? Sepakat kita deklarasikan untuk pilot proyek? Siap? Saya akan deklarasikan di Desa Jenengan. Saya minta daftar yang jenengan ajukan. Nanti akan saya bersama Pak Kepala Cabang Banjarter akan turun ke Gelagah Waru untuk menyerahkan secara seremonial untuk digagah. Siap? Oke. Akan ada berapa yang akan diberi pinjaman itu dengan catatan Pak Kepala Desa buktikan bahwa wargamu adalah orang yang baik dan punya tanggung jawab. Itu ya. Para proyek Gelagah Waru ya Pak. Nanti kita ini. Siap ya Pak Selamat ya. Oke. Jadwalkan Mas Bisa. Jadwalkan ya. Ojo siap-siap kok jadwalnya kok lali.